Ya, halo. Selamat mengikuti kembali. Eh, ada satu pemrograman algoritma dan struktur data. Kita akan melanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu modul 8. Ini membahas mengenai fungsi tambahan. Jadi, kita mau bikin sesuatu hal yang bersifat konfirmasi. Jadi, pada setiap aplikasi atau program, selalu kita membutuhkan konfirmasi daripada user yang sebagai respon terhadap program itu sendiri. Misalkan, maksudnya apa? Maksudnya misalkan kita di ATM memasukkan password terus butuh konfirmasi betul atau tidak, atau kita lagi login password Anda benar atau salah, Anda yakin ganti password. Nah, itu yang disebut dengan respon seperti itu. Contoh, pada aplikasi yang telah selesai digunakan atau yang selesai digunakan atau telah memproses sebuah kegiatan, maka program akan tutup secara langsung. Ketika hal tersebut terjadi, maka seluruh proses itu akan kembali seperti semula. Jika kita ingin proses tersebut berulang-ulang setelah proses dibutuhkan, jeda, di mana jeda ini kita dapatkan menjadi sebuah pertanyaan konfirmasi yang jika direspon oleh user akan menentukan eksekusi selanjutnya. Maksudnya gimana sih? Nih, kita bikin nih nanti perbandingan ya. Kita mau bikin program yang biasa seperti kita buat, misalkan kita mau bikin sebuah kalkulator zakat fitrah misalkan ya, contoh kita mau bikin aplikasi seperti ini, nanti kita coba masukkan input. Nanti setelah kita bikin ini, kita bikin sesuatu program yang ada jeda dan bisa berulang. Bedanya apa nanti kita coba rasakan sendiri. Oke, kita bikin dulu namanya zakat fitrah satu ya. Kita bikin, buka kembali visual code-nya, kita bikin file namanya zakat underscore fitrah. Ini underscore P1 version 1. Kalian tinggal ikutin aja. Pertama ini mencetak dulu judulnya. Kalkulator zakat fitrah. Ini print baris kosong. Ini lanjut. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Nah, kita hitung pokoknya sama dengan kita minta masukan dari user, input, harga 1 kilogram makanan pokok, beras, atau gandum, dan lain-lain. Kita minta masukan user, terus kita juga jiwa berapa jumlah tanggungan. Oke, jadi hitung gampang, rumusnya tinggal dikali 2,5, pokok kali 2,5, sedangkan yang ini totalnya adalah di atas dikali J, berapa orang, dikali J kok. Langsung kita cetak jumlah zakat fitrah sebanyak sekian jiwa, orang yang harus dibayarkan adalah, convert ke float, total. Oke, kita jalankan. Saya clear dulu. Kita berapa? Harga 1 kilogram makanan pokok, beras, gandum, ya misalkan 6.000. Contoh aja, jumlah tanggungan misalkan 5, ya 75.000. Oke, nah kalau saya pengen ini berulang-ulang, apa namanya, kayak misalkan di ATM kan terus berulang. Anda mau melakukan transaksi lagi misalkan seperti itu. Kalau di ATM contoh. Nah, ini kan kita hanya sekali tadi saya bilang. Ketika sekali sudah selesai kok.
program akan kembali ke kondisi semula, itu tidak dijalankan. Seperti itu. Nah, kita mau buat versi kedua yang bisa berulang-ulang. Kita bikin namanya zakat fitrah versi 2 V2. Baik. Oke. Nah, ini yang versi keduanya. Ada namanya fungsi konfirmasi. Nah, ini saya coba pecah menjadi sorry. Saya pecah menjadi sama kok. Oke, jadi saya akan bikin dua fungsi, question dan zakat fitrah. Ini fungsi tambahan. Nah, mau hitung lagi atau tidak? Nah, gimana logikanya? Saya ajarkan. Pertama kita bikin dulu fungsinya. Pertama eh jangan fungsi ini dulu. Kita bikin fungsi zakat fitrah dulu. Zakat fitrah tadi, perhitungan tadi biar nggak salah. Kita tuh tinggal copy dari sini sampai pokoknya juga total. Sampai sini kita print semua. Kita masukin, kita copy, kita print semua seperti itu. Oke. Oke. Nah, di sini kita akan bikin sebentar. Kita akan bikin fungsi question untuk pertanyaan ulang. Apakah sudah selesai transaksinya apa belum? Seperti itu. Jadi, kayak mana? Kita akan nanya ke user input, nanya ke user. Oke, kayak ATM mau melakukan transaksi lagi, kalau ini mau hitung zakat lagi, pilihannya ya atau tidak, Y besar atau T besar seperti itu. Itu jika kita pakai jika maka saja. Jika variabel yang tadi kita tampung as itu sama dengan Y besar atau juga Y kecil juga nggak apa-apa kita masukin Y kecil, maka kita balik ke fungsi zakat fitrah. Kita ulang lagi fungsinya seperti itu. Zakat balik fungsi ini. Terus kalau dia pilih tidak, sorry ini, kalau dia pilih tidak, T besar atau T kecil, kita cetak terima kasih program ditutup, nanti akan selesai. Kalau misalkan dia memilih kata tidak. Lainnya berarti ya ini inputannya kita tidak kenali. Kalau dia ngetik yang lain gagal, salah inputan salah. Ya, kalau misalkan kayak di handphone kalian isi pulsa, kalian biasanya kan mencet misalkan tiga apa tiga apa 888 terus misalkan kalian habis itu pencet satu untuk isi pulsa terus habis itu kalian salah pencet lagi nanti kan ada inputan tidak dikenali ya seperti itu maksudnya ya inputan terus kita kasih keterangan inputan yang sesuai kriteria adalah Y besar T besar tapi Y besar T kecil juga nggak apa-apa terus kita balik lagi ke question ke dirinya sendiri berarti dia akan balik ke sini udah selesai belum ini jangan lupa ini dari zakat fitrah tadi kita akan masukkan question. Nah, ini yang membuat dia berulang-ulang seperti itu. Ini akan membuat dia balik lagi berulang seperti itu. Oke, udah selesai? Belum. Ini kan baru fungsi. Nah, kita panggil fungsi tersebut. Pertama kita print.
Ini kita di slide-nya mungkin agak salah ini. Langsung aja kita panggil zakat fitrah. Langsung panggil fungsi zakat fitrah. Oke, mari kita coba. Oke, dapat satu beras, tadi saya masukkan 6.000, saya masukkan 5. Oke, total sekian. Kita mau hitung zakat lagi? Ya, saya mau bikin harganya 7.000. Berapa? 3. Mau 3. Kita mau bikin zakat lagi? Ya, Y kecil misalkan. Harganya 9.000, tanggungannya 8, misalkan. Lagi, kalau kita pilih tidak, maka akan selesai. Kalau misalkan kita ketikkan yang asal-asalan, oke, saya salah apa? Ini coba kita cek apa yang terjadi. Harga, oh ini errornya adalah di sini. Ini beda beda case ya. Bukan di ya tidak tadi ini harus masukin angka jumlah tanggungan 2. Nih, kalau di sini saya masukin asal, baru dia akan ngulang. Baru dia akan ngulang. Itu beda kasus error yang tadi. Kalau T-nya kecil, program ditutup. Oke, jadi udah jelas ya perbedaannya dua program tadi. Jadi ini ibaratnya pemanis. Kita butuh semacam perulangan program. Jadi kuncinya adalah di sini. Kuncinya adalah di sini. Dia balik ke question dan di question kalau misalkan kita kondisi ya benar, dia akan balik ke zakat fitrah. Jadi ibaratnya bolak-balik antara dua fungsi ini sampai dia nemu kata T tidak. Itu kondisi dia akan tutup. Oke, sekian. Mungkin masih ada pertemuan selanjutnya, kita mau coba untuk belajar bahasa pemrograman yang lain yang lebih menarik. Saya pikir Python dasar-dasarnya sudah cukup. Jadi kita akan ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Terima kasih.